Masih opening ngene terus. Ini kayak seropo nggak banget opening. Oh iki belum so nyoba iki. Wingi rasa nyoba. Iki masih rasa nyoba. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Cindy Astiani Lestari, absen 9 dari kelas PPG 3A jurusan Teknik Sipil Polines. Nah, pada video kali ini video ke-5 kelompok aku akan membahas tentang kondisi existing jaringan listrik. Tetapi aku sendiri akan membahas existing kondisi dari gardu distribusi yang ada di belakang aku, yang mana ini berlokasikan di Politeknik Negeri Semarang. Nah, sebelum aku membahas kondisi existing, aku mau membahas tentang penyaluran listrik sebelum diterima oleh konsumen. Nah, sebelum daripada aku membahas kondisi existing gardu distribusi, aku membahas tentang penyaluran listrik sebelum diterima oleh konsumen. Yang pertama, listrik itu berasal dari pembangkit listrik yang kemudian akan disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi ke gardu induk. Kemudian gardu induk itu akan disalurkan lagi menuju gardu distribusi, yang mana itu akan di step down tegangannya. Kemudian dari gardu distribusi itu akan di step down kembali ke jaringan gardu di sekitar lingkungan kita. Di gardu distribusi inilah tegangan kembali diturunkan menjadi tegangan rendah yang aman, yang mana selanjutnya listrik itu akan dialirkan melalui jaringan ke masing-masing pelanggan melalui alat pengukur, yaitu panel KWH, sebelum akhirnya digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, lanjut kita membahas tentang kondisi existing gardu distribusi. Nah, kondisi gardu existing distribusi ini itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada jaringan tiangnya, kemudian ada kabel listriknya. Nah, jika kita lihat dari kondisi tiang penyandarnya ini, itu terlihat masih kokoh, terus juga tidak miring. Tetapi dalam kondisi lingkungan ataupun fisiknya mungkin hanya terlihat bercak-bercak saja, karena ini berada di luar, jadi umum sekali untuk terkena debu ataupun tangan manusia. Nah, selain kondisi fisik dan visual dari gardu distribusi, juga harus diperhatikan kondisi lingkungan di sekitar gardu distribusi. Yang pertama itu jangan ada vegetasi liar, itu jangan ada sampah juga, dan harus diperhatikan akses dari pemukiman atau keramaian penduduk. Nah, dimana kalau kita lihat di gardu distribusi yang ada di Polines ini, tidak ada sampah di sekitar, tidak ada vegetasi liar, terus adanya pohon di sekitar juga masih aman karena jaraknya juga tidak terlalu dekat. Terus aksesnya untuk dari keramaian juga masih aman karena ini berada di ketinggian yang jarang dilalui oleh orang. Jadi bisa disimpulkan dari gardu distribusi ini semuanya masih aman. Dan dari aspek visual, dari aspek kondisi fisik dan lingkungan dapat disimpulkan bahwasanya gardu distribusi yang aman itu bisa mencegah daripada kegagalan dan juga bisa meningkatkan keselamatan dan keandalan distribusi listrik. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ananda Yazkiel. Kita kembali bertemu lagi. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai distribusi utamanya, kita akan mengetahui kondisi existing pada gedung ini GKT 708 untuk distribusi listriknya untuk ruangan ke ruangannya. Di sini untuk di lorong ini di lantai 7 ya. Ini kabel pertamanya dia menggunakan untuk pastinya tidak diketahui ya, soalnya ini kabelnya ditutupi oleh pipa PVC. Nah, di sini bisa lihat pipanya berwarna putih, mereka nyalur kemudian masuk ke tray listrik. Tray ini berfungsi untuk melindungi jaringan listrik dan supaya untuk memudahkan terkait perawatannya juga, untuk keamanan juga. Terima kasih. Kemudian kita akan melihat terkait
panel kontrol untuk digunakan mengontrol di setiap ruangannya. Ini panel box ini terdapat di setiap ruangan untuk mengontrol arus tegangan dari kelas ke kelas. Di sini ada tulisan R, S, dan T. R ini untuk tegangan rendah, S untuk tegangan sedang, dan T untuk tegangan tinggi. Jadi panel inilah yang mengontrol kelistrikan di ruangan ini. Dari yang tadi kita bahas di luar tadi, dari kabel yang dibungkus dengan pipa PVC tadi, kemudian masuk ke kabel tray ini, kemudian akan dikontrol lewat sini teman-teman. Nah, dari sini akan dilanjutkan untuk ke outputnya. Bisa dari ini guys, saklar. Dari saklar untuk mengontrol lampu tentunya ya. Kemudian juga dari stop kontak. Nah, dari ini semua akan digunakan untuk beban-beban lainnya berupa ini lampu, kemudian AC, dan kemudian juga CCTV, dan tentunya kabel WiFi untuk internet ya guys, untuk penunjang kegiatan belajar mengajar ya tentunya ya, agar nyaman juga. Nah teman-teman, untuk kondisinya sendiri, untuk kondisi existing di gedung ini ya khususnya ya, ini terlihat sudah memenuhi standar keamanan ya teman-teman, karena kabelnya itu tidak terbuka, melainkan dibungkus oleh pipa PVC untuk mencegah terjadinya kerusakan lainnya akibat mungkin gigitan tikus atau tergesek, bisa jadi juga. Kemudian karena dia menggunakan kabel tray, jadinya pertama memudahkan untuk perawatannya teman-teman. Kemudian dia juga mudah untuk selain karena mudah perawatannya, dia juga estetika ya teman-teman, karena dia tertata juga, jadi tidak ada kabel semrawut yang bergelantung gitu. Jadi bagus sekali teman-teman untuk di gedung GKT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya lagi Arsyadan Kusmayuda, absen 7 dari kelas PPG 3A, yang akan membahas panel KWH lagi ya. Ya, ini namanya box APP. Bisa dilihat di sini. APP pengukuran tidak langsung. APP sendiri artinya alat pengukur dan pembatas. Untuk tampilan visualnya itu ini lumayan terawat ya. Tidak ada korosi, tidak ada yang penyak atau rusak. Kemudian untuk fungsinya sendiri itu untuk biasanya meletakkan KWH meter dan alat pembatas. Kemudian untuk dayanya sendiri biasanya di atas 53 kV ampere. Selanjutnya akan kita bahas adalah untuk sisi sebelah kiri dan kanan ada ventilasi. Kemudian ada pintu akses kecil ini, yang kotak ini. Itu untuk mengecek layar KWH meter, biar gampang, cuma dibuka gini, set, asik. Kemudian selanjutnya ada ini antena, pokoknya ini buat menerima sinyal berapa KWH panel ini tanpa mengecek ke sini. Ya, intinya itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Alzir Maulana. Saya ber-ANIM 4112301 atau nomor absen 12. Saya di sini menjelaskan kondisi dalam transformator gedung GKT ini. Dilihat dari transformator di sini, dilihat dari kondisi fisiknya tuh masih terlihat bagus, catnya masih tidak terkelupas, tidak adanya penyok, dan dilihat dari kabelnya pun masih tertata dengan rapi, tidak adanya kabel yang semrawut. Dan dari kondisi yang ada di sekitarnya terlihat walaupun banyak debu, tapi tidak adanya makhluk hidup yang berkeliaran untuk mengganggu transformator ini, agar tidak adanya mungkin tikus ke sana terus menggigit, jadinya terjadi kebolongan gitu. Jadinya masih bagus lah untuk
keselanjutan transformator pada kereta ini. Perkenalkan, nama saya Asrullah Penan, saya nomor presensi 08, dan di belakang saya ini adalah RMU. RMU ini merupakan bagian dari instalasi listrik di Polines ini. Kemudian RMU itu apa? RMU adalah Ring Main Unit, yaitu peralatan saklar tegangan menengah, yaitu antara 7,2 hingga 36 kV yang ringkas, tertutup logam, dan terintegrasi untuk jaringan distribusi tipe cincin atau ring. Kemudian RMU ini berfungsi untuk menyalurkan, mengisolasi, dan melindungi transformator distribusi serta memastikan pasokan listrik stabil dengan meminimalkan waktu pemadaman. Selanjutnya, komponen utama RMU terdiri dari saklar pemutus beban, yaitu untuk memutus arus beban, kemudian pemutus sirkuit untuk melindungi dari beban lebih dan gangguan, dan juga terdapat insulasi. Umumnya ini menggunakan gas untuk keandalan tinggi. Selanjutnya, apa sih keunggulan dan fungsi RMU? Yaitu yang pertama, fleksibilitas jaringan. RMU ini memungkinkan listrik disuplai dari dua arah, sehingga jika satu sisi gangguan, maka sisi lain dapat digunakan untuk mengambil alih listrik. Kemudian yang kedua, kompak dan hemat ruang. Dapat kita lihat jika di sini terlihat tidak terlalu luas, sehingga cocok untuk instalasi dalam ruangan maupun luar ruangan, serta ideal untuk daerah dengan keterbatasan ruang. Yang ketiga, RMU ini perawatannya mudah, desain yang aman dan andal, mengurangi biaya untuk operasionalnya. Kemudian yang terakhir, aplikasinya ini digunakan secara luas dalam jaringan distribusi listrik kota, industri, perumahan, dan juga komersial. Kemudian jika kita lihat dari luar, maka di depan pintu ini bisa dibilang tidak terdapat penghalang. Jika terjadi kebakaran atau suatu saat membutuhkan untuk mendatangi RMU, maka akan mudah. Dan juga di sini juga terdapat pintu pengaman yang dikunci, dengan kuncinya akan dipegang oleh orang yang diberi tugas untuk menjaga RMU ini. Kemudian jika dilihat di dalam ruangan ini di sekitar RMU, maka ruangannya juga cukup terlihat bersih dan juga tidak ada kotoran-kotoran dan juga benda-benda lain yang tidak ada manfaatnya untuk RMU.